Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah kembali izinkan kita pada malam hari ini untuk takziah di malam yang kedua almarhum Bapak Haji Indah Hidayat bin Sanrofi. Alhamdulillah, kita beri syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya pada detik ini Allah masih izinkan kita untuk hadir di rumah yang insyaallah diberkahi Allah ini. Semoga hadirnya kita di rumah ini senantiasa menjadikan asbab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita yang mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Yasin. mulai Yasin dan tahlil, tahmid dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita khususkan untuk almarhum Bapak Haji Indah Hidayat bin Sanrofi, kita doakan semoga almarhum senantiasa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah terima segala amal ibadahnya. Amin. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Allah tempatkan di sisinya yang terbaik, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita sama-sama dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita semua, yakni Abah Rahmat Syukur. Kepada Abah kami persilakan, alaihi falyatafaddal mashkur. Pecinya bagus. Pecinya bagus. Baru deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar almarhum Haji Indai yang sama-sama kita hormati, Pak Haji Eko, Pak Haji Junaidi, Pak Haji Idrus, Pak Haji Togar, Ustadz Kamil, dan jamaah Majelis Zikir Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan saya diminta untuk ngisi tahlil juga di almarhum Didin putra Kiai Ali Ansori, dan sehubungan Pak Kiai menurut Ibu Nyai dirawat dan langsung diinfus. Jadi kalau gitu Bu Nyai cetek saya di Pandai ceramah, habis itu ke sana. Di sini yasinnya nanti Ustadz Kamil, di sana Ustadz yang ponakannya Pak Ali itu. Biasa? Ahmad ya. Untuk itu kita saksikan bahwa di tajiah ini manfaatnya sebetulnya untuk menguatkan ahlil warisnya dan kita semua. Inti tajiah itu sunnah nabinya 3 hari 3 malam, tapi ini bukan wajib, artinya kudu harus 3 hari, karena tidak ada juga keterangannya. Nggak tajiah 3 hari juga nggak haram, artinya haram juga tidak, wajib juga tidak. Oleh karena itu bisa lebih dari 4 hari dengan tetap kepada goyahnya. Tujuan tajiah itu adalah menguatkan agar keluarga yang tinggal tetap sabar dan tawakal. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, di tajiah ini kita harus bicara bahwa almarhum adalah orang baik, orang saleh. Seingat saya pertama ke Kapling Pondok Bambu, awal nikah dulu, kemudian belum ke Al-Huda, waktu itu saya masih ke Asyakirin. Jadi setiap subuh Kamis itu ada yang ceramah, tepat banget ceramahnya. Kata Yahyamu nggak ada koma, nggak ada titik. Itulah Pandai. Ya. Jadi saya justru mendengarkan ceramah Pandai cukup lama dan bagus materinya, karena beliau suka aktif juga di pengajian-pengajian cipto kelihatannya. Ada almarhum Pak Murad Usman juga waktu itu ya. Nah baru 2 tahun dari nikah baru saya tampil yang Sakirin, itu pun masukan dari Pak Ustadz Indai. Ada mantu Haji Mahmud santri awalnya. Jadi Pandai memang orang baik, termasuk berperan juga ke kita, termasuk beliau juga yang awal cikal bakal saya di Al-Huda ya, untuk membantu pengajian anak-anak yang langsung oleh Pandai waktu itu. Ketemulah Pak Helmi, ketemulah Pak Kayat, ketemulah Pak Sarmanto, Bu Pangkat, ya, Pak Jul. Akhirnya kita punya geng
geng teras masjid dipimpin Pak Eko langsung waktu itu ya. Ya, itu sejarah kita gitu. Sampai kita bisa bawa haji, kita bawa umroh bolak-balik. Karena umroh bolak-balik sebulan 2 kali, akhirnya Asakirin off, Al-Huda juga off sampai sekarang. Off itu maksud dari kepengurusannya, bukan dari keaktifannya. Itulah pandai, sehingga beliau juga adalah pemimpin tahlil juga. Seingat saya dulu sebelum ada siapa-siapa yang kemana-mana tuh pandai yang mimpin tahlil itu. Sampai kan yang jauh-jauh juga pandai. Jadi orang baik. Satu, kita sepakat beliau adalah orang baik. Yang kedua, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Karena dengan sakit yang cukup lama, terakhir di Rumah Sakit Cipto, saya belum sempat nengok juga. Mudah-mudahan menjadi kiparat terhadap dosa dan kesalahannya. Yang ketiga, di tajiah itu tidak boleh membicarakan keburukan atau aib daripada almarhum. Jadi ada 3 pokok dalam tajiah itu yang harus disampaikan. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, siapapun yang meninggalnya, tidak boleh diceritakan keburukannya. Gitu ya. Yang tadi itu bahwa beliau orang baik, wafatnya adalah husnul khotimah. Siapa yang berpesan itu semua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagian kedua, bahwa almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah ketentuannya sesuai yang sering kita baca di malam Jumat, ayat ke-7, ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami. Jadi ada 2 kalimat kami dalam ilmu gramatika bahasa Arab menguatkan inna nahnu, bahwa tidak ada lagi yang berkuasa menghidupkan, mematikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta, menghidupkan, mematikan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat semua apa yang berlaku di muka bumi ini, dari kehidupan kita ini. Wa naktubu, dicatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Inna nahnil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar, bahkan bekas-bekasnya. Wa atharahum itu bekas ceramah di Asakirin, bekas imam di Al-Huda, bekas pengabdiannya di Al-Huda, tutup pandai, semuanya ada catatannya. Fi imamin mubin, tersimpan di kitab yang agung, Lauhil Mahfuz. Termasuk kita semua, Pak Junaidi ada, termasuk saya juga ada. Nah, siapapun kita pada intinya, pada final kehidupan ternyata diakhiri dengan kematian. Baik saya, baik Pak Junaidi, baik RT, RW, sampai tingkat presiden, nggak ada yang hidup abadi. Bahkan kalau kematian sudah datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kalau kematian sudah datang, tidak ada yang bisa memajukan atau mentakhirkan. Walau kuntum fi burujin musyayadah, walaupun bersembunyi di tempat yang sangat kokoh, kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan kematian ini di surah Al-Mulk Allah nyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akulah zat yang mematikan, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Jadi hidup dan mati itu kata Allah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa saja, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Oleh karena itu mari dari hikmah, dari ibroh, pelajaran, siapapun yang mengalami kematian, bahkan kita hadir di takziahnya, untuk dijadikan ibroh, pelajaran. Dan bagi yang masih hidup, mari kita berlomba dalam kebaikan. Kebaikan banyak ya, salat 5 waktu sudah jelas, infak sedekah sudah jelas, majelis zikir setiap malam Jumat, ini bagian daripada amal soleh juga. Amal menghadiri undangan juga amal soleh.
Menolong orang yang kesusahan juga amal soleh. Beriman, bertakwa, bertawakal juga amal soleh. Ayyukum ahsanu amala. Nah, kita mudah-mudahan walaupun tidak banyak jamaahnya, kata Mas Yahya ya. Bentur Mas Yahya? Tidur ya. Jadi beliau punya program hasil kemitan kita sama Pak Eko di sini malam 2 hari malam yang lalu lah, mau mencoba mengajak teman-teman lamanya untuk hadir di malam Jumat katanya Pak Junaidi ya. Nah, ini juga amal soleh Mas Yahya, ngajak orang berbuat baik. Kalau kata Quran amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Masalah nanti ikut tidaknya, Mas Yahya tidak punya kewajiban memaksa. Wah, yang dibacok salah menteri ikut, jangan Mas Yahya. Kewajiban kita hanya mengajak. Kemudian kalau sudah ngajak gak masuk-masuk, jangan suuzon juga. Kita berprasangka baik. Inilah majlis zikir. Jadi sifat dan karakter majlis zikir itu harus begini. Jangan suudzon sama orang yang gak hadir, jangan suudzon sama yang orang kadang hadir, kadang gak boleh. Karakter orang majlis zikir itu harus positive thinking. Harus berprasangka baik. Kenapa? Allah tidak mengukur jumlah amal itu banyak atau sedikitnya, tetapi yang diukur oleh Allah itu adalah keistiqomahannya, menetapkan. Allah itu suka yang ganjil, ya. Innallaha yuhibbul witra, suka sama yang ganjil. Jadi artinya walaupun sedikit tapi istiqomah. Allah lebih suka daripada banyak kemudian beberapa bulan enggak atau 1 tahun enggak. Oleh karena itu beristiqomahlah dengan jumlah yang sedikit. Nah, seingat saya Pandai juga adalah orang yang istiqomah dengan masalah ini. Di rumah tuh ngajar 2 orang enggak banyak. Ya. Di musola juga dulu ngajar nggak kayak orang-orang banyak, cuma berapa orang, 5 anak lah. Tapi istiqomah dan banyak anak-anak yang sudah diajar oleh Pak Ustadz Ndai, sekarang udah pada kerja. Artinya awal bisa baca Qur'annya melalui almarhum Ustadz Ndai Hidayat. Dengan keistiqomahannya banyak yang mampu anak-anak membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan amal ini menjadi amal saleh. Oleh karena itu siapapun kita akan mati. Dan mari kita mempersiapkan kematian kita untuk yang terbaik amal dari kita. Ayyukum ahsanu amala. Yang ketiga, bagian ketiga, bahwa kalau malam ini yang diperingati, yang ditajahi adalah Pak Ustadz Ndai Hidayat, maka satu saat kita, dan ini ucapan ini sangat nyata, waktu malam Jumat ini, malam Jumat depannya Pak Muhadi almarhum meninggal. Kita juga bilang waktu itu bahwa ada yang meninggal waktu, kalau malam ini yang kita peringati ini, maka tahun depan jangan-jangan kita. Dan ini terulang terus. Mudah-mudahan Pak Togar masih lama ya Pak. Ya, kalau Pak Togar duluan kasihan jamaah Yasin Pak, nggak ada yang nyumbangin. Iya Mas ya. Sip. Kaos kan dari beliau Mas. Iya. Saya belum dapat. Ya ngomong lah. Pak Eko juga luar biasa, Pak Jul luar biasa. Dan seingat saya bapak-bapak di Al-Huda tuh dari kita ke kita sebetulnya. Manfaatnya tuh ngasih ke kita untuk kita. Jadi doakan Pak Eko, Pak Togar, Pak Jul yang udah gak ada, Pak Haji Mamat, bahkan semua orang-orang baik yang telah memberikan, Pak Diono apalagi juga ya, awal kita masuk di Yasin. Mereka orang-orang baik dengan hartanya, mereka keluarkan dengan pikirannya, mereka sumbangkan sehingga gak ada yang tahu. Insya Allah Allah tidak menyanyiakan amal hambanya yang baik. Jangan-jangan yang model begini yang akan menyelamatkan di akhirat itu. Amin. Insya Allah. Oleh karena itu untuk Mail, untuk si Abo, Tete, Olis ya, anak cucunya yang masih ada. Ini pesan dari saya, dari Pak Eko, dari Pak Toga, Pak Junaidi, dari Haji Marhim pun dari semua nih ya, bahwa harus disampaikan kepada keluarga yang masih hidup tuh hiji, sambungkan amal baik Bapak dengan bersilaturahim dengan siapa Bapak bersilaturahim. Jadi anak soleh itu tidak hanya yad'ullah, tidak hanya mendoakan, tapi juga harus mampu menyambungkan dengan siapa Bapak bergaul. Gaul Bapak tuh orang baik-baik loh, Pak Eko, Pak Togar, Pak Junaidi, Pak Idrus, orang-orang soleh. Maka Mail walaupun jauh harus tetap menyambung dengan siapa Bapak bersilaturahim. Disambung ya. Mungkin si Abo susah, Mail tanggung jawab ya. Harus nyambung. Alhamdulillah Teteh udah diasakirin. Bapak juga kan pejuang diasakirin, nyambung. Ketemu walaupun nggak ketemu mungkin salam Pak Eko, salam gitu umpama. Atau mungkin ada teman Bapak yang belum tahu wafat, sampaikan salam kemudian mohon maaf. Ini ciri anak yang soleh gitu ya. Kemudian yad'ullah itu artinya
tetap berdoa untuk Bapak dimanapun kita ada. Mail kemarin di Bali, alhamdulillah kesini belum dikubur udah sampai. Besok malah nggak ikut tahlil karena harus ke Surabaya lagi. Gak apa-apa karena itu hidup. Tapi di Surabaya juga Mail bisa doa, Teteh, Olis bisa doa. Jadi anak yang soleh jangan lupa untuk senantiasa mendoakan. Bahkan guru Abah tuh di Ustadz Rahmat Abah atau Abah sekarang kenalan di jamaah haji umroh tuh di Garut tuh jangan sampai dari 1 bulan tuh nggak diziarahi. Ya, atau mungkin 1 tahun Lebaran. Bahkan zaman sekarang mah sebulanan kagak. Lebaran udah enggak. Kenapa? Karena ada perkumpulan teman-teman hanya lupa kita kajaran. Nah, kita jangan jarahin. Dijarah, sempatkan. Memang doa dari jarak jauh bisa, tapi hadir ke kuburannya itu lebih baik. Nah, itu juga ciri karakter anak yang soleh. Kemudian yang ketiga, jaga kerukunan di antara keluarga. Baiknya ahli waris itu akan sampai kepada almarhum. Buruknya ahli waris juga akan sampai kepada almarhum. Jadi kalau cinta benar sayang kepada bapak, maka jagalah keharmonisan di antara keluarga, bahkan hubungan di antara masyarakat. Innama a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Sesungguhnya amal kalian yang masih hidup itu oleh Allah diperlihatkan kepada sanak saudara yang sudah berada di alam kubur. Ini sering disampaikan. Baik kana khairadali, kalau yang masih hidup keluarga itu melakukan amal baik, istabsyaru bih, menjadi kabar gembira. Ma'il infak, ma'il sedekah, ma'il salat, ya Mail berbuat kebaikan, Teteh, Oli, semua mantu, cucu, itu nyampe pahalanya juga untuk almarhum, di samping juga untuk kita. Inilah yang menjadikan tradisi baik di Indonesia. Orang tua kita dulu, orang nenek moyang kita dulu, para ulama kita dulu mewariskan kepada kita satu budaya yang positif namanya tahlil. Budaya yang positif namanya maulid. Budaya yang positif adalah peringatan Isra Mi'raj. Budaya yang positif selesai bangun rumah syukuran. Mau berangkat haji, itu kan budaya, tapi nilainya di dalam itu adalah ajaran agama, zikir, gitu ya. Jadi diwariskan oleh ulama kita agar kita tidak lupa kepada nenek moyang, guru-guru kita, orang tua kita yang sudah tiada. Kata Nabi, orang yang sudah meninggal itu ibarat orang yang tenggelam di lautan, meminta pertolongan kepada orang yang ada di daratan. Siapa yang di darat? Ya Putu Naidi ini. Siapa yang di darat? Pak Idrus ini. Jadi kita setiap malam Jumat, pamanipun patokan adalah seperti yang dibutuhkan orang yang lagi tenggelam. Jadi dengan Yasin, dengan zikir itu. Ya. Insya Allah sampai Yasin kita. Zikir kita kepada ahli kubur kita. Walaupun kita tidak tahu namanya. Karena kullu muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Kullu muslim ikhwah. Setiap mukmin saudara. Setiap muslim saudara. Bahkan doa yang dikabul oleh Allah, doa yang tidak diketahui, kita berdoa untuk mukminin mukminat. Inilah rahasia Nabi kenapa di khutbah Jumat kedua menjadi rukun ada doa. Ditutup dengan doa. Doa Nabi kan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya kata Nabi, baik yang hidup wal amwat ataupun yang sudah tiada. Inilah contoh dari Nabi agar kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita seiman, seagama walaupun tidak tahu namanya. Nah, kenapa ada khususon di tahlil? Itu karya para ulama kita. Ila darati khususon, ila ruhi, supaya jelas bahwa kita berkirim pada ini spesial ini adalah untuk bapak umpama, seperti ini adalah untuk anak, seperti ini mungkin mantu yang sudah meninggal atau tetangga yang meninggal, secara lebih khusus disebut maka namanya Pak Endai Hidayat bin Sanopri. Maka ilah hadarah ini adalah ibarat perangko, ibarat apa itu, kalau di surat nggak ada perangkonya kan nggak nyampe. Guru saya dulu kalau ngirim surat nggak ada perangkonya, nggak nyampe sih di kantor pos gitu, tapi nggak nyampe ke Garutnya, atau mungkin nyampe ke Garut tapi perangkonya nggak ada, nggak nyampe ke alamat. Maka ilah hadarah itu gambarnya itu adalah perangkonya, sehingga jelas alamat kekuburan tuh bahwa untuk almarhum Endai Hidayat bin Sanopri. Itu makna daripada ilah hadarah. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, dalilnya ada gak? Wabtagu ilaihil wasilah, ayatnya tuh. Carilah olehmu wasilah, perantara. Ya, kalau ingin nolong bapak yang sudah gak ada, yang meninggal, perantaranya apa? Ya doa. Perantaranya apa? Ya amal soleh. Dulu ada orang terkurung di gua,
3 orang mau keluar, nggak bisa. Akhirnya dia mengingat kembali kebaikannya, pernah sodako, akhirnya terbuka. Pernah infak, pernah terbuka itu batu. Pernah nolong janda yang miskin, terbuka itu. Akhirnya dia bisa keluar dari gua. Wasilah dari amal soleh. Abbas, ayahnya Ibnu Abbas, dia minta hujan, ya, di zaman tabiin, dia minta hujan, wasilah Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Ini jadi contoh, Pak. Maka kita ada wasilah dengan para waliullah Cirebon. Mana lagi? Kan dipakai ilah khususan ilah rohi Asyikh Muhyiddin gitu kan. Itu wasilah. Kenapa? Mereka orang baik, mereka orang soleh, mereka orang yang dekat sama Allah. Jadi kita kalau ingin dekat sama Allah harus pakai perantara dengan orang-orang yang memang sudah dekat sama Allah. Maka pertamanya kepada Nabi. Itu hadiah itu. Ini namanya wasilah. Dan tidak bisa disepelekan bagi ahlus sunnah wal jamaah. Kita memerlukan wasilah untuk akhirat. Untuk dunia kita memerlukan wasilah dengan para ahli ekonomi, pedagang contohnya. Harus ada wasilah. Saya bisa ke Hong Kong itu dulu sejarahnya Al-Huda kan Pak. Ini wasilah. Siapa? Ketika saya ceramah Pak Desi ada orang becukai. Waktu itu ceramah saya bagus, sekarang juga bagus ya. Tertarik, akhirnya dibawa saya ke Hong Kong. Ini wasilah. Jadi kalau kita ingin ke surga harus pakai wasilah dengan orang-orang yang dekat sama siapa? Ya Nabi. Bahkan para nabi terdahulu, ulama dulu mah dihadiahin juga dengan para wali. Ini bukan musyrik, wasilah, jembatan untuk kita sampai kepada Allah. Kita bisa sendiri ya silakan aja. Gimana yang ngamalin ayat kursi kan kita nggak tahu. Amalan ayat kursi itu ada ijazahnya. Kalau diijazahkan insya Allah manfaat. Bagaimana? Ya kepada guru ijazahnya. Jadikan wasilah guru untuk bisa mengamalkan ayat kursi. AC rusak, wasilahnya siapa? Itu kan AC lah. Ke saya nggak bisa, kan tukang ceramah saya. Contoh seperti itu. Oleh karena itu wasilah di majelis zikir ini sangat penting. Orang yang menyampaikan wasilah berarti sudah lupa untuk menjadi jembatan sampainya kepada Allah Subhanahu. Maka gitu ya. 3 untuk keluarga, 1 tetap berdoa, 2 rukun, yang ketiga silaturahim, jangan lupa. Gitu ya. Nah, bagi kita Bapak Ibu terakhir bahwa kita pun akan mati. Oleh karena itu mari kita persiapkan kematian kita sebelum kematian kita dengan beriman, bertakwa, memperbanyak amal soleh, beristighfar, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Maka majelis zikir Al-Huda bisa menjadi jembatan untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan agar hidup dan kehidupan itu bermanfaat. Khairun nas ma anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesamanya. Tentunya dengan potensi yang kita miliki masing-masing, dengan ilmu yang kita bisa sampaikan, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta, maka insya Allah hidup dan kehidupan kita akan tercatat menjadi orang yang baik. Kalau sudah orang baik, kita berharap wafat kita husnul khotimah, dan insya Allah orang yang hidup akan mengenang kepada kita kebaikannya dengan doa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya.